Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi teman-teman SD 3. Hari ini bertemu lagi bersama Pak Ridwan dalam pelajaran bahasa Indonesia ya, teman-teman. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan semoga tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan semoga kalian tetap semangat dalam menjalani belajar di rumah ya, selama PJJ ini. Semoga kita nanti bisa bertemu ya di sekolah bersama teman-teman dan guru-guru yang lain. Baik, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Pak Ridwan ingin melanjutkan pelajaran yang kemarin ya, mengenai penggunaan ejaan. Kemarin kita sudah belajar mengenai tanda baca seperti tanda hubung, kemudian tanda seru, tanda tanya, tanda titik ya, koma. Nah, kemarin kita sudah belajar yang itu. Hari ini satu lagi nih teman-teman yang belum tersampaikan oleh Pak Ridwan, yaitu penggunaan huruf kapital ya. Penggunaan huruf kapital. Ada yang tahu nggak sih huruf kapital itu apa sih? Huruf kapital itu teman-teman adalah bisa dikatakan juga sebagai huruf besar. Huruf kapital itu bisa dikatakan juga sebagai huruf besar ya. Maksudnya apa sih huruf besar itu? Huruf besar itu huruf-huruf yang ditulis dalam bentuk yang berbeda. Nanti lebih jelasnya ada di contoh ya. Bukan huruf-hurufnya yang besar-besar ya, tapi huruf besar itu berbeda dengan huruf yang kecil ya. Nah, kalau ini perhatikan, ini P-nya P besar ya, ini P besar. Kalau ini P kecil. Maka ini P besar ini disebut sebagai huruf kapital ya. Nih, kalau ini E kecil, N kecil, G kecil, G kecil, U kecil, dan kecil yang ini. Kalau ini besar, satu. Nah, ini disebut sebagai huruf kapital ya. Jadi bisa dibedakan ya, mana huruf kapital dan mana yang bukan huruf kapital. Baik, langsung saja kita kepada contohnya, pembahasannya. Pertama, teman-teman, dalam penggunaan huruf kapital, yang pertama, huruf kapital itu digunakan dalam penulisan huruf awal kalimat. Dalam penulisan huruf awal kalimat. Contoh yang di sini, ini judulnya penggunaan huruf kapital. Maka huruf awal kalimatnya huruf apa? Huruf P. Nah, ini huruf awal kalimat, yaitu huruf P. Maka ini menggunakan huruf kapital. Contoh. Nah, contoh di sini ya. Buku itu milik tetanggaku. Buku itu milik tetanggaku. Huruf awalnya mana? Huruf apa? Yaitu huruf B. Maka dalam setiap awal kalimat dipakai huruf kapital. Ya, di sini kalimatnya buku itu milik tetanggaku. Maka huruf B-nya harus besar. Kemudian contoh yang kedua. Pagi ini hujan sangat deras. Pagi ini hujan sangat deras. Maka dari kalimat ini, huruf apakah yang memakai huruf kapital dan huruf awalnya? Yaitu huruf P. Ini sebagai huruf awal kalimat, yaitu huruf P. Ya, teman-teman. Selanjutnya, dalam penggunaan huruf kapital selanjutnya adalah huruf kapital digunakan dalam penulisan huruf pertama nama orang. Huruf pertama nama orang. Contohnya. Nah, di sini ada contohnya. Contoh.
Budi rajin menghafal surat-surat pendek. Budi rajin menghafal surat-surat pendek. Siapa di sini nama orang? Yaitu Budi. Maka setiap menulis nama orang diawali dengan huruf kapital. Ini nama Budi. Maka huruf kapitalnya adalah huruf B. Kemudian contoh kedua. Aisyah, anak yang patuh pada orang tua. Aisyah, anak yang patuh pada orang tua. Maka nama orangnya siapa? Yaitu Aisyah. Dan huruf awalnya adalah huruf A. Maka Aisyah, A-nya yang pertama ditulis menggunakan huruf kapital. Paham? Insya Allah paham. Kemudian huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama agama, nama kitab suci, dan nama Tuhan. Contoh, aku beragama Islam. Aku beragama Islam. Nah, di sini Islam adalah nama agama. Maka dalam penulisannya I-nya harus I besar ya, karena penulisan nama agama harus huruf awalnya menggunakan huruf kapital ya. Kemudian contoh yang kedua, aku selalu memohon ampun kepada Allah. Aku selalu memohon ampun kepada Allah. Nah, di sini Allah di sini itu adalah nama Tuhan. Maka setiap nama Tuhan huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Ya, ini misalkan Allah berarti A-nya huruf kapital ya, huruf besar. Contoh yang ketiga, Hindu agama yang ada di Bali. Hindu agama yang ada di Bali. Nah, Hindu ini nama agama. Maka setiap nama-nama agama, huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Nah, ini huruf kapitalnya adalah huruf H. Ya. Oke, kembali ke contoh berikutnya. Penggunaan huruf kapital selanjutnya digunakan dalam menulis huruf awal nama hari, bulan, tahun, dan hari raya. Langsung ke contoh. Di sini contohnya, teman-teman lihat. Oktober adalah bulan kelahiranku. Oktober adalah bulan kelahiranku. Oktober ini nama bulan. Maka setiap nama bulan, huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Contoh kedua, hari ini adalah hari Jumat. Hari ini adalah hari Jumat. Di sini Jumat adalah nama hari. Maka setiap menulis nama hari, huruf yang pertama harus menggunakan huruf kapital. Nih, di sini berarti hurufnya adalah huruf J ya, Jumat. Maka J-nya harus huruf kapital. Contoh ketiga, tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah. Nah, ini Hijriyah adalah nama tahun ya, tahun dalam Islam. Maka setiap penulisan nama-nama tahun, huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Contohnya lagi, tahun Masehi. Nah, ini Masehi adalah nama tahun ya, seperti tahun 2019, 2020, 2021. Nah, itu termasuk ke dalam tahun Masehi. Maka dalam penulisan Masehi, M-nya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian contoh selanjutnya, hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Hari ini adalah Hari Raya Idul Fitri. Nah, Idul Fitri ini nama hari raya. Maka setiap menulis hari raya, maka huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Misalkan kalau di dalam Kristen itu ada hari Natal kan, maka N-nya N besar. Kemudian kalau dalam agama yang lain misalkan
hari Waisak, maka W-nya W besar. Kemudian hari apa lagi? Galungan, ya. Seperti di agama Hindu, G-nya, maka menggunakan G besar, galungan. Kalau di dalam Islam, Idul Fitri, maka I-nya I besar, ya. Paham ya? Insya Allah paham. Selanjutnya, dalam penggunaan huruf kapital, yaitu huruf awal nama negara. Huruf awal nama negara. Contohnya di sini, negara Jerman adalah negara indah. Negara Jerman adalah negara indah. Maka di sini Jerman itu kan nama negara ya. Maka setiap penulisan nama negara, maka huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Jerman, maka huruf kapitalnya yaitu huruf J, ya. Contoh kedua, aku tahun kemarin liburan ke Korea. Aku tahun kemarin liburan ke Korea. Nah, Korea adalah nama negara. Maka setiap menulis nama negara, maka huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital. Contoh yang ketiga, tetanggaku berasal dari negara Cina. Tetanggaku berasal dari negara Cina. Nah, ini Cina, nama negara. Maka huruf awalnya menggunakan huruf kapital. Banyak ya, India, Indonesia, kemudian Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Australia, kemudian Amerika Serikat, Arab Saudi. Nah, itu huruf-huruf awalnya harus menggunakan huruf kapital atau huruf besar, ya. Baik, di sini Pak Ridwan punya contoh ya. Ini contoh kumpulan dari materi yang sudah kemarin Pak Ridwan sampaikan. Mulai itu huruf tanda baca koma, seru, tanda tanya, titik, dan tanda hubung. Di sini ada contoh juga ya huruf-huruf kapital yang digunakan. Coba perhatikan. Nah, di sini Pak Ridwan punya sebuah cerita singkat, judulnya Menyayangi Orang Tua. Teman-teman bisa dilihat di sini ya. Di sini Pak Ridwan ada huruf-huruf kapital. Nih, Budi, Ajizah, maka Budi B-nya besar, Ajizah A-nya besar. Di sini juga ada tanda titik ya. Setiap akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Dan setelah tanda titik di sini ada kalimat baru. Maka kalau di sini udah ada tanda titik, maka kalimat barunya huruf pertama harus menggunakan huruf kapital. Misalkan di sini, Budi dan Aziza adalah anak yang taat pada kedua orang tuanya. Titik ya. Maka di sini mereka M-nya M besar karena di sini sudah ada titik ya. Mereka berdua selalu menuruti orang tuanya. Titik. Nah, maka kadang-kadang K-nya K besar. Di sini ada tanda apa? Tanda hubung. Kadang-kadang mereka juga selalu membantu ibunya mencuci piring-piring. Nah, ini ada tanda hubung. Piring-piring bekas makan. Titik. Lalu di sini, kenapa mereka selalu membantu kedua orang tuanya? Nah, di sini tanda apa? Tanda tanya. Karena di sini kita bertanya, kenapa mereka selalu membantu kedua orang tuanya? Maka di sini menggunakan tanda tanya, ya. Nih, mana ya yang tanda-tanda lagi? Ini di sini nih. Berbakti kepada orang tua diantaranya adalah melaksanakan perintahnya, terus berbicara yang sopan, tidak membentaknya, selalu membantu, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita menemukan tanda tanda seru, koma ya. Kalau koma, tanda koma berarti digunakan untuk menyebutkan berbagai macam hal. Contoh di sini, berbicara yang sopan, tidak membentaknya, selalu membantu. Nah, maka setiap kita menyebutkan sesuatu, menyebutkan bilangan, menyebutkan apapun itu ya, kalau yang banyak maka harus menggunakan koma. Paham ya? Nanti kalian bisa baca ya di materinya yang nanti akan Pak Ridwan berikan. Lanjutannya, ini lanjutan cerita yang tadi. Nah, di sini sama seperti tadi ya. Kita menemukan berbagai tanda baca. Ada titik, titik lagi. Nah, di sini ada tanda seru nih. Perhatikan tanda serunya.
Dari mana nih mulanya? Nah, di sini deh. Mereka selalu ingat pesan kedua orang tuanya yang pernah mereka dengar, seperti jangan melawan orang tua. Nah, maka kalau sebuah perintah, maka harus menggunakan tanda seru. Jangan gangguin adik. Nah, maka pakai tanda seru. Jangan melupakan sholat. Maka pakai tanda seru karena ini adalah sebuah perintah, ya. Itu teman-teman ya, kumpulan dari berbagai materi yang kemarin sudah diberikan, baik itu penggunaan tanda titik, tanda seru, tanda koma, kemudian tanda tanya, dan tanda hubung. Nah, hari ini penggunaan huruf kapitalnya ya. Parijan ulang lagi. Dalam penggunaan huruf kapital diantaranya ditulis dalam penggunaan huruf awal kalimat, kemudian huruf pertama nama orang, huruf pertama nama agama, kitab suci, dan nama Tuhan, kemudian huruf pertama nama hari, nama bulan, nama tahun, dan nama hari raya, kemudian huruf awal nama sebuah negara, dan itu biasa digunakan sebagai penggunaan huruf kapital. Tapi huruf awalnya ya, ini kayak gini contohnya. Ini penggunaan huruf kapital, maka P-nya P besar. Seperti itu teman-teman ya. Kalau belum paham nanti boleh kalian tanyakan ke Pak Ridwan. Kalau sudah paham, alhamdulillah. Nanti kita akan ketemu lagi di hari Jumat selanjutnya ya. Baik, alhamdulillah sampai di sini dulu pertemuan bahasa Indonesia. Insya Allah nanti kita akan bertemu lagi ya. Mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Ridwan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.